Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa. Luar Biasa. biasa. Oke. Baik, hari ini ada semua ya. Karena memang kalian jumlahnya 2 orang. Jadi kalian hadir semua hari ini. Alhamdulillah ya. Mulai pembelajaran seperti biasa. Lebih baik ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Abdul dipimpin doanya. Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa buat kesepakatan kelas dulu ya sebelum mulai pelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama apa yang ingin kita sepakati dulu pertama? Kalau mau keluar ya Harus izin dulu pertama. Sama izin dulu. Itu sepakat ya? Tidak boleh berbicara. Bagus. Sepakat Dul? Sepakat. Kalau Pak lagi menjelaskan atau memaparkan materi, kalian tidak boleh berbicara sama kalian. Oke? Sepakat 4 tadi ya? Sepakat. Oke. Untuk menambah semangat senam dulu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk semangat dulu. Tepuk dang dang dang, ding ding ding, dung dung. 1, 2, 3. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha semangat. Oke ya. Biar tambah semangat lagi. Oke. Kita kemarin sudah belajar materi apa? Teknologi digital. Teknologi digital ya, kita pelajari hari kemarin kan. Nah, teknologi itu ada 2 kemarin, teknologi digital dan teknologi analog ya. Kita juga sudah belajar tentang contoh-contoh teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu kita juga sudah belajar tentang dampak buruk dari teknologi digital. Oke. Sekarang Pak ingin tanya ke kamu ya. Di antara kalian berdua ini siapa yang sering main medsos? Kami. Ya, medsos apa? Ada medsos apa saja? Instagram. Apalagi? Yang sering main di rumah? Sering main? WA? Facebook? Hah? Main juga? Oke. TikTok? Main. Nah, sekarang ya kan? Kamu pernah nggak lihat status atau story orang lagi tren atau lagi viral, ya kan? Lagi viral, membuat story-nya gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nah, ini. Nah, gambarnya seperti ini. Sering nggak lihat di story WA, lihat di story Facebook? Sering? Sering, ya kan? Nah, kira-kira ya, kenapa orang itu bisa buat video
foto semenarik ini. Jadi motor bisa jadi karikatur di atas meja, ya kan? Di atas meja kan? Gambar orang di atas meja, di dalam laptop, ya kan? Hebat kan? Menarik kan? Nah, kira-kira kenapa bisa dia buat foto seperti ini? Apa sebab? Karena ada AI. Karena ada AI. tahu nggak AI itu apa? Tak tahu AI kan? Nah, kalian cuma bisa menyebut AI, tapi tak tahu apa yang dimaksud dengan AI. Nah, berkaitan dengan AI, itu akan ada kaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar hari ini tentang konsep dasar dari kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial itu adalah AI tadi. Nah, bahasa Inggrisnya itu kepanjangannya itu artificial intelligence, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, apa manfaat dari kalian belajar dari konsep dasar kecerdasan artifisial ini? Tentunya nanti kalian akan paham. Kalian kan tak tahu nih, nyebut AI saja yang tahu, tapi apa itu AI kan? Nah, manfaat kalian belajar konsep dasar kecerdasan artifisial itu, manfaatnya kalian nanti akan paham apa yang dimaksud dengan AI itu. Lalu kalian akan paham bagaimana cara kerja AI, itu manfaatnya. Dan kalian juga tahu ya contoh-contoh AI digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti juga kalian akan paham membedakan mana mesin cerdas yang dibantu oleh AI dengan mesin non cerdas yang tidak dibantu oleh AI. Itu tujuan atau manfaat yang akan kalian dapat belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ini. Nah, oke, sebelum itu Pak akan menyampaikan tujuan. Tadi manfaat, sekarang tujuan. Pak akan bagikan bahan ajarnya di sini. Nah, bahan ajar Pak bagikan. Ini sudah Pak siapkan bahan ajarnya. Nah, oke. Sekarang coba Abdul baca Dul. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja Dul? Yang pertama, memahami pengertian kecerdasan artifisial dengan bahasa yang sederhana. Itu yang pertama. Yuk Abadillah. Tujuan pelajaran yang kedua. Tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang kedua? Mengetahui contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Iya, yang ketiga bisa membedakan antara mesin cerdas yang menggunakan AI dengan mesin non cerdas. Itu adalah ketiga tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, adapun kegiatannya, pertama seperti biasa, kalian memahami dulu apa yang Pak paparkan ya. Kalian akan memahami dulu apa yang akan Pak paparkan tentang definisi dari AI atau kecerdasan artifisial. Nah ya, Pak kasih contoh penggunaan AI, cara kerjanya seperti apa. Lalu nanti kalian akan mendemonstrasikan, kalian mengaplikasikan. Setelah kalian memahami, nanti kalian akan mendemonstrasikan. Nah, kita akan bermain robot sederhana nanti ya, itu. Nah, setelah kalian bermain, mengaplikasikan sendiri cara kerja AI dengan metode unplug ya, atau permainan sederhana, ya, baru kalian nanti Pak suruh merefleksikan dari apa yang telah kalian aplikasikan atau kalian demonstrasikan sendiri nanti ya. Itu apa yang dimaksud dengan AI ya? Coba. Nah, AI itu coba dibaca atau Pak itu kan AI itu adalah kecerdasan buatan ya. Nih supaya kalian paham secara sederhananya, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia ya kepada mesin atau komputer lah ya untuk bisa melakukan hal-hal pintar. Contoh seperti berpikir, belajar, dan bisa melakukan atau membuat keputusan seperti manusia. Nah, itu adalah definisi dari kecerdasan artifisial. Nah, AI ini
ya, AI atau kecerdasan artifisial ini bisa membantu kita atau bisa membantu manusia dalam banyak hal. Contohnya seperti apa? Mengenali wajah, ya kan? Mengenali wajah. Terus apa lagi? Coba dibaca. Apa lagi tuh? Menterjemahkan bahasa. Nah, tuh dia bisa membantu menterjemahkan bahasa. Apa lagi? Bahkan bermain game dan banyak lain lagi ya. Contoh-contoh bisa merekomendasikan video. Ya, merekomendasikan video yang kita suka, ya kan? Merekomendasikan barang-barang yang akan kita beli. Itu ya. AI ini banyak sekali bisa membantu manusia dalam banyak menjawab pertanyaan pun bisa, ya. Nah, oke. Cuma AI ini tidak sama dengan manusia, ya. AI ini tidak sama dengan manusia. Karena apa? Karena AI ini hanya bisa bekerja berdasarkan data yang telah diberikan. Dia tidak punya perasaan seperti manusia. Dia tidak bisa sedih. Dia tidak bisa nangis. Dia tidak bisa marah. Kalau manusia, kamu pandai marah tak? Pandai. Kamu bisa nangis tak? Bisa merasakan sedih tak? Bisa merasakan gembira tak? Bisa. Kalau AI bisa tak? Tak bisa. Itulah yang membedakan manusia dengan AI. Nah, namun meskipun begitu, dia tidak punya perasaan, tidak memiliki perasaan seperti layaknya manusia. Dia bisa membantu pekerjaan manusia. Ya, dia bisa membantu pekerjaan manusia, ya, menjadi lebih mudah dan cepat. Ya, itu, ya. Nah, oke, sekarang bagaimana cara kerja AI itu? Nah, coba dibaca dulu. Apa cara kerjanya? Ada 4 tahapan dia bekerja. Pertama, apa tadi? Mengumpulkan data terlebih dahulu. Mempelajari pola. Membuat keputusan. Setelah itu dia buat keputusan, lalu melakukan perbaikan. Ya, dia terus melakukan perbaikan apabila ada kekurangan atau kesalahan. Nah, itu cara kerja AI. Nah, untuk lebih mendalami bagaimana cara bekerja AI ini, Pak akan menugaskan kalian. Kita akan bermain ya. Judul permainan ini adalah robot mengikuti aturan. Ya. Nah, coba di sini dalam permainan ini Pak akan menugaskan 2 orang atau kalian. Ada 1 orang yang jadi robot. Pak. 1 orang yang jadi programmer. Coba shoot dulu siapa yang mau jadi robot. Siapa yang menang dia jadi robot. Ya, coba shoot sekali. Siapa yang menang? Ini jadi robot. Apa namanya? Abdul Mustafa jadi programmernya. Nah, oke. Peraturannya, siapa yang jadi programmer tadi? Siapa yang jadi robot tadi? Peraturannya, programmer ya atau kamu harus memberikan instruksi yang sangat jelas, ya, sangat spesifik dan detail kepada robot agar bisa menyelesaikan tugas. Oke? Programmernya. Ya, jadi contoh. Ya, tugas pertama misalnya programmer. Nah, ini pensil lah. Yang ada aja lah. Ya. Nah, programmer harus menginstruksikan robot untuk mengambil pensil dari meja dan meletakkannya di tempat pensil. Ini tempat pensil. Ini adalah tempat pensil. Bayangkan tempat pensil. Kan? Ini pensilnya. Ya, ini pensilnya. Oke. Ini tempat pensilnya seperti ini. Pensil. Yuk, kita lihat lagi. Bagaimana cara bermainnya? Nah, contoh yang pertama, kita gunakan instruksi yang programmer memberikan instruksi yang tidak spesifik atau tidak jelas instruksinya. Ya, misalkan begini. Ya, pensil sini, mana robotnya? Yuk robot, sini robot. Sini robot. Nah, sini robot.
Nah, ini ya. Atau buku aja lah terus. Apa yang ada ya? Buku. Nah, buku. Coba programmer. Kamu kasih perintah ambil buku. Nanti robotnya akan bingung. Buku yang mana? Ya kan begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh instruksi yang tidak spesifik. Nah, sekarang ini ada berapa buku. Nah, ini robotnya nih. Coba kasih instruksi yang tidak jelas dulu lah. Coba ambil buku kepada robotnya. Ya kamu kasih perintah. Coba ambil buku. Nah, bingung. Robotnya bingung karena perintahnya tadi ambil buku saja. Dia tidak memberi perintah ambil buku apa. Jadi robotnya bingung nih. Dia tidak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, ini adalah salah satu contoh memberi instruksi yang tidak spesifik. Robotnya bingung jadi kan. Oke, sekarang instruksi yang kedua. Ya. Instruksi seperti AI. Instruksinya jelas, spesifik dan detail. Nah, sekarang coba robotnya dimundur ke belakang. Oke, dah. Oke. Nih. Oke. Nah. Coba kamu programmer kasih perintah kepada robotnya. Coba nih. Ini nih. Melangkah dua langkah ke depan. Oke, 2 langkah ke depan. 1, 2. Oke, dah. Terus apa lagi perintahnya? Angkat Angkat kiri. Ini yang ini ya. Angkat tangan Kiri kanan. Angkat tangan kanan. Nah, angkat dulu, angkat. Oke, terus apa lagi? Genggam pensilnya di depanmu, genggam. Oke, terus. Apa lagi? Putar badan 90 derajat. Artinya gini, putar badan 90 derajat. Ya, putar badan. Putar badan, apa nih instruksinya? Putar badan 90 derajat ke kiri. Mana arah ke kiri? Oke. 90 derajat itu gini, Nak. Nah, begini. Ya, 90 derajat. Nah, apalagi itu, Dol? Letakkan pensil di tempat pensil di depanmu. Taruh di depan pensil. Nah, sekarang apa yang kamu perintahkan tadi, bisa tidak robot menyelesaikannya? Bisa. Nah, karena perintah kamu jelas. Oke, sekarang tadi kan adalah skenario yang pertama, skenario yang kedua. Nah, kalian atau Pak kasih skenario robot itu menggambar garis lurus kertas, ya, garis lurus di atas kertas. Bagaimana kamu membuat perintah sendiri? Tidak lewat sini lagi ya. Kamu membuat perintah sendiri agar si Padilla bisa membuat perintah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi tujuan dari si programmer robot, dengarkan dulu robotnya, adalah meminta robot untuk menggambar garis lurus di kertas. Oke. Sekarang silakan kasih perintah yang jelas, yang spesifik, yang tidak membingungkan dari robot. Oke, sekarang silakan. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, apalagi yang dilakukan? Kasih perintah yang jelas, jangan membuat bingung robotnya. Apalagi ini kertasnya. Tujuannya adalah dia bisa menggambar garis lurus. Ya, coba. Ayo. Lakukan Apa? Angkat pensilnya, angkat penanya. Boleh? Apa lagi? Yang membuat dia bisa angkat penanya. Angkat penanya. Angkatnya ke atas. Terus lagi. Buat garis lurus. Di atas apa? Jelas dong. Jangan kalau dia menurut tak mungkin dia menulis di atas. Instruksinya harus jelas. Yuk, coba. Yuk, sedangkan tujuan kamu tadi dia bisa menggaris garis lurus kertas, dan kamu perintah kamu langsung menggaris, berarti tidak coba perintahnya yang benar dong. Nah. Turunkan pensil. Ya, pas itu nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kita kan namanya kita belajar. Terus apa lagi?
sampai terjadi Gambar. garis lurus di kertas. Gambar Garis. garis lurus. Nah, coba di apa? Di atas apa? Gambarnya di mana maksudnya? Di apa? Di atas? Di atas Ke? tas. Ya, robotnya gimana? Coba. Oke, udah jadi belum? Nah, jadi perintahnya harus jelas, Abdul ya. Nah, jadi robotnya tidak bingung. Perintahnya harus jelas supaya robotnya tidak bingung. Oke, jadi ya? Jadi, oke. Nah, duduk dulu kembali. Coba, duduk dulu. Dah? Oke. Oke, sekarang kita diskusi nih. Pak ingin diskusi sama yang jadi robotnya tadi. Nah, sama dengan programmernya lah. Bagaimana rasanya jadi robot tadi? Sulit tak? Sulit. Sulit karena robot itu hanya bisa melakukan apa yang sudah diatur oleh programmer. Kalau aturannya salah, yang diberi programmer tadi, robot tidak bisa bekerja. Contohnya kasih tugas tadi, ambil buku yang mana? Kan tak jelas kan? Bingung dia. Bingung robot, ya kan? Nah, jadi AI juga begitu, nak. AI juga begitu. Dia itu dia bekerja berdasarkan data. Ya, betul ya? Dia bekerja berdasarkan data dan aturan yang telah diberikan oleh manusia. Ya. Jadi ingat ya. Jadi ingat, AI itu bekerja berdasarkan data dan aturan yang telah dibuat oleh manusia. Sudah diprogram terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau instruksinya tidak jelas, robot susah nak bekerja, bingung dia nak bekerja, bingung dia untuk melakukan atau bekerja, melakukan keputusan ya. Tapi kalau instruksinya jelas, pasti bisa robot yang mengerjakan. Oke? Nah, itu adalah salah satu cara kerja dari AI. Oke ya. Oke, sekarang tadi sudah ya, Pak sudah menjelaskan, memaparkan tentang definisi AI dan bagaimana cara kerja AI, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua. Contoh-contoh kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan bahan ajarnya di situ. Ya, oke ya. Nah, apa yang pertama contohnya? Pertama adalah asisten virtual atau Google Assistant ya, Google Assistant. Nah, coba kita coba nih, mudah-mudahan kita doakan bisa kita buka Google Assistant-nya. Kalaupun tak bisa, mudah-mudahan bisa dibuka Google Assistant-nya. Sering nggak kalian menggunakan Google Assistant? Oke. Nah, Google Assistant. Aduh. Tak bisa ya. Jaringan kita tidak mendukung sekali. Oke, enggak apa-apa. Meskipun jaringan kita tidak mendukung, Pak akan menjelaskan lah bagaimana Google AI itu membantu membantu manusia dalam penggunaan Google Assistant. Oke. Nah, Google Assistant ya. Ini contohnya seperti ini. Di HP kamu ini banyak ada Google Assistant ya. Nah, seperti yang ada di gambar. Nah, di sini ya AI itu bisa membantu kalian untuk mencari informasi ya. Informasi apa saja itu bisa kalian cari di Google Assistant dengan menggunakan perintah suara ya. Bisa kalian Google, hai Google, halo Google. Nah, cuma sayangnya tidak bisa Pak contohkan di sini karena kita jaringannya tidak mendukung. Nah, halo Google, bantu saya cari apa sih definisi dari kecerdasan artifisial. Ya, dari suara kita dia membaca dulu, dia belajar dulu dari suara kita diubah menjadi tulisan ya, dia mencari nih keluar kecerdasan artifisial adalah bla 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 bla, ya kan? Nah, dengan perintah suara bisa, dengan kita ketik juga bisa. Nah, itu adalah salah satu contohnya adalah dengan
Google Assistant ya. Di Google Assistant ini AI membantu kita untuk mencari informasi apa saja ya. Jadi Google Assistant bisa untuk cari lagu, putarkan saya apa namanya lagu favorit saya misalnya ya, yang sering saya gunakan, yang saya sering putarkan. Saya dicari A, dia merekomendasikan ya. Oke. Nah yang kedua, apa yang kedua? Apa yang kedua? Atau kita lihat di gambarnya aja. Oke, yang kedua ya. Boleh lihat sini. YouTube. Kenal kamu YouTube ya? YouTube atau Netflix. Pernah main YouTube? Pernah buka YouTube? Pernah buka YouTube ya? Oke. Di YouTube atau Netflix ini ya, AI dia membantu kita menyarankan video atau film yang mungkin yang paling kita suka, yang pernah kita buka, itulah direkomendasi dia. Ya, dia berdasarkan tontonan kamu sebelumnya. Nanti kalau kita buka lagi, dia mengeluarkan rekomendasi. Misal, kamu sering nonton apa? Upin Ipin. Kamu sering nonton apa? Sama. Nah, ketika kamu menonton video, misalnya hari ini nih, kamu tonton YouTube misalnya ya, tonton YouTube, tonton Upin Ipin di YouTube. Kamu buka kembali, pasti banyak apa video-video Upin Ipin yang lain kan? Nah, itulah AI bekerja. Dia membantu merekomendasikan video-video yang lain yang kamu sukai. Ya, video-video Upin yang sejenis, tapi judulnya berbeda. Yang belum kamu pernah buka, itulah yang akan direkomendasi. Betul tak? Pernah tak begitu? Nah. Kalau Pak misal, Pak suka nonton balap, Pak buka tentang Peda Pratama yang lagi viral, juara, ya kan? Nanti setelah Pak buka lagi, oh tentang Peda lagi. Ya, jadi tak payah kita cari-cari. Buka aja tampilan pertama tentang Peda atau tentang bola kaki misalnya, tentang lagi viral tentang timnas, ya kan? Pak buka, oh tentang berita tentang timnas. Karena Pak sebelumnya pernah buka tentang berita tentang timnas sepak bola kita. Nah, itu AI membantu merekomendasikan video apa yang kita suka. Oke? Nah, oke, itu. Terus apa lagi? Apa lagi? Coba lihat di bahan ajarnya. Setelah YouTube, filter foto. Nah, filter foto misalnya pada TikTok ya, atau Instagram. Nah, lagi-lagi Pak tidak bisa mencontohkan yang real, nyata. Bagaimana kita bisa membuat mengedit fotonya lewat fitur TikTok, ya kan? Karena jaringan, lagi-lagi jaringan. Tak apa-apa. Nah, pernah nggak kamu mengedit foto untuk kamu buat status? Ya. Tak bisa ya, tak bisa. Nah, pernah nggak kamu membuat video? Ada apa namanya? Telinga kelinci di atasnya, dieditnya. Bisa nggak? Pernah nggak kamu buat? Mengedit muka kamu, ada bunga di telinga misalnya. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Di fitur TikTok. Pernah nggak? Pernah. Nah, kamu pernah sering buat status kan di TikTok kan? Kamu buat kamu ngeditnya dari wajah kamu jadi wah glowing gitu kan? Ya itu filter foto. Ada bantuan dari AI. Untuk TikTok ya, TikTok ini dia bisa menambahkan filter atau efek. Nah, istilahnya efek lah ya. Efek khusus pada foto yang kalian ingin buat ya. Bisa buat gambar bunga, sini bisa jadi apa merah-merah, bintang-bintang ya kan. Itu ada bantuan dari AI ya. Iya dapat ya. Iya dapat. Nah, dapat ya. Nah, nih ha. Nah, nih ya. Tak bisa, Nak. Tak bisa jaringan, Nak. Semuanya butuh jaringan. Oke, tak apa-apa ya. Yang penting kalian paham contohnya dan AI membantu di apa saja ya, apa yang bisa dibantu di fitur yang kita contohkan. Setelah TikTok, apalagi contoh lain lagi? Tapi YouTube, ya kan? Ada Google Assistant, ada
Game. Setelah Google Map, apalagi? Mobil pintar. Mobil pintar tentunya. Pernah nonton di YouTube kah tentang mobil pintar ini? Pernah. Pernah? Pernah. Nah, mobil pintar ini ya, mobil yang bisa Mengendalikan jalan. menyetir sendiri ya. Nah, namanya mobil Tesla. Pernah enggak lihat mobil Tesla di YouTube? Belum pernah? Belum. Mobil Tesla ini, ini mobil Tesla nih yang kalian lihat di gambar ini. Mobil Tesla ini dia bisa menyetir sendiri. Nah, di sini ada bantuan AI di mobil ini, Nak, ya. Di sini AI membantu mobil mengenali jalan, ya. Dia mampu mengenali jalan, dia bisa mengenal lampu lalu lintas. Kalau lampu lalu lintasnya merah, dia akan berhenti. Itu hebatnya AI membantu di mobil Tesla ini ya. Mobil pintar ini ya. Nah, dia bisa juga menghindari tabrakan. Kalau ada mobil di depan berhenti, dia juga akan otomatis berhenti. Wah, itu hebatnya AI ya. Bisa mengenali menghindari tabrakan ya. Bisa mengenali jalan. Bisa mengenali lampu lalu lintas di mobil pintar. Ada berapa tadi? 9 contohnya. Apa saja yang pertama tadi? Contoh-contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada aplikasi Google Assistant. Apa lagi? YouTube. Nah, apa lagi, Dul? Filter foto pada aplikasi apa? Contoh pada aplikasi apa? TikTok. Terus apa lagi? Game. Karakter bisa membuat karakter game bergerak, bersembunyi dan sebagainya. Ya, apa lagi? Belanja online. Pada aplikasi apa belanja online? Shopee. Apa lagi selain itu? Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Terus apa lagi? Google Maps ya. Nah, Google Maps. Ya, oke. Nah, apa lagi yang berikutnya apa lagi tadi? Mobil pintar, mobil yang bisa mengenali sendiri ya. Terus apa lagi? Aplikasi belajar. Contohnya ruang BTK, ruang murid, ruang guru. Yang terakhir tadi apa? Robot pembersih lantai. Oke, nah itulah tadi yang bisa Pak contohkan contoh-contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu nih sebelum Pak lanjutkan ke tujuan pelajaran yang terakhir. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita ice breaking dulu boleh? Putar kepala ayo. Lanjut lagi, kita sudah penguin dance tadi ya. Sudah penguin dance. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yang ketiga. Adalah mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, oke. Semua ada di bahan ajar yang sudah Pak siapkan. Tinggal dibaca saja ya. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, oke. Untuk mesin cerdas dan mesin non cerdas ini, coba Dul. Coba boleh dibaca? Boleh? Jadilah coba, apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas bekerja sesuai perintah tetap yang telah diprogram ya. Mesin non cerdas itu bekerja sesuai perintah yang telah diprogram atau yang telah dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Kalkulator. Dia hanya bisa apa kalkulator? Menghitung angka yang dimasukkan, tidak bisa belajar hal baru. Nah, dia hanya bisa menjawab angka-angka yang kita masukkan. Dia hanya bisa menghitung angka-angka yang kita masukkan. Tadi kalkulator. Selain kalkulator apa lagi? Mainan mobil-mobilan, ya kan? Mainan mobil, pernah
main mobil-mobil remote? Pernah. Nah, pernah main mobil remote. Kalau mobil remote itu dia hanya bergerak kalau didorong. Kalau dia didorong, dia bergerak. Ataupun kita kontrol dengan remote, dia bergerak. Ya, tapi dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa kita dorong, tanpa kita kendalikan dengan remote. Betul tak? Bisa tak dia bergerak sendiri? Baik, mobil mainan kamu? Tak bisa dia. Dia harus didorong dulu atau kita kontrol dengan remote baru dia bergerak. Ya? Mesin yang cerdas. Apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Bisa belajar dan beradaptasi dengan Bantuan AI. Nah, kalau tadi dia hanya bekerja sesuai perintah atau perintah yang telah diprogram, ya kan? Tadi dia bekerja sesuai perintah saja. Kalau mesin non cerdas, mesin cerdas ini dia bisa belajar, dia bisa beradaptasi dengan bantuan Nah, contohnya tadi robot apa nama tadi? Robot pembersih lantai tadi, dia bisa mengenal rintangan, dia bisa mencari jalan keluar, dan dia juga bisa mengenali pola ruangan itu. Ya, dia bisa tidak nabrak, itu yang hebatnya, ya kan? Dia tidak nabrak, dia kenal dengan sampah-sampah atau debu-debu yang ingin dia bersihkan. Itu hebatnya dari mesin cerdas. Contoh lagi tadi, Google terjemahan. Nah, dah ada contohkan tadi? Belum ada ya? Google yang sudah ada tadi Google Assistant kan? Nah, Google misalnya Google Translate atau Google terjemahan. Di sini dia bisa menerjemahkan berbagai macam bentuk bahasa ya yang berbeda. Nah, kalau kita bisa internet ini bisa nih kita praktekkan, cuma sayangnya apa tak bisa mempraktekkan. Nah, di sini kita bisa mengketik misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Saya pergi ke sekolah, dia akan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. I go to school. Nah, itu ya. Nah, kalau kita rubah dari bahasa Inggris ke Indonesia juga bisa, ya. I like susu. Ya, saya suka susu. Jadi dia akan mengeluarkan I like milk misalnya. Nah, itu dia bisa menerjemahkan apa bahasa yang kita ketik di situ, merubah ke dalam bahasa yang kita inginkan. Misal kita ingin dia merubah ke bahasa Inggris, ya, dia bisa berubah ke bahasa saya ketik misal ketik saya misal tak bisa ya, saya itu I di situ ya, bahasa Inggris. Nah, itu hebatnya Google Translate atau mesin cerdas tadi ya. Oke. Sebelum bermain, Pak akan menjelaskan dulu perbedaan dua peran antara robot pintar dan robot. Ingat, robot pintar dan robot. Kalau robot bodoh atau non cerdas, istilahnya mesin non cerdas, robot bodoh kita ganti namanya robot bodoh, dia akan hanya mengikuti perintah yang sangat jelas, ya, sangat yang sangat spesifik. Jika perintahnya itu ambigu, tidak jelas, dia akan diam, bingung, atau mengulangi pertanyaan kembali. Itu peran dari robot bodoh. Sekarang peran dari robot pintar atau mesin cerdas. Kalau mesin cerdas, dia akan berusaha memahami perintah yang tidak lengkap, ya, belajar dari kesalahan dan beradaptasi dengan situasi. Ingat ya, kalau robot pintar, dia akan bisa memahami perintah meskipun perintahnya itu tidak lengkap, dia bisa belajar dari kesalahan dan bisa beradaptasi dengan situasi. Oke. Kita skenario yang pertama, ambil barang. Ada tiga skenario pemain robot. Pertama, ambil barang. Yang kedua, menghindari rintangan. Ketiga, membaca tulisan tangan. Ada tiga skenario. Yang pertama dulu, ambil barang. Oke. Ambil barang.
Coba maju dekat dulu. Oke, sekarang Pak mulai dari Pak ngasih instruksinya. Pak sebagai programmernya, ya. Kalian sebagai robot bodoh dan robot pintar. Nah, sekarang Pak mulai dari robot bodoh dulu. Bukan artinya Pak tidak bodoh ya. Robot bodoh permainan saja. Robot bodoh, ya. Sekarang, hai robot bodoh. Hai robot bodoh. Tolong ambilkan barang di rak. Bingung kan? Bingung nih kan? Bingung barang di rak, sedangkan barang banyak di rak. Nah, dia akan bertanya, barang apa yang mau diambil? Itu robot. Ya. Dia akan bertanya kembali, ya, robot bodoh. Barang yang mana yang mau diambil? Gitu kan? Nah, coba robot bodoh, coba. Hai robot bodoh, tolong ambilkan Pak barang di atas rak. Barang apa, Pak? Barang apa, Pak? Nah, ya kan tentu dia menanyakan kembali, ya kan? Ini robot bodohnya. Lalu, atau dia bisa diam atau bingung, atau dia menanyakan kembali. Itu robot bodoh, ya kan? Terus dia tidak bisa menebak barang apa yang Pak inginkan, ya, karena perintah Pak tadi tidak spesifik. Jadi dia bertanya balik, ya, atau dia diam, ya. Sekarang robot dengan skenario yang sama, ambil barang. Nah, bagaimana robot pintar ini bekerja? Oke, sekarang, hai robot pintar, tolong ambilkan barang di rak. Coba. Ambilkan barang di rak. Yang ini, nah coba. Yang ini. Nah, dia bisa menyesuaikan. Yang ini menunggu pertanyaan dari apa namanya? Menanya. Bisa akan berusaha menebak dengan apa namanya tadi itu? Dengan mengambil inisiatif, menyarankan barang-barang yang akan dipilih, kan? Yang ini, coba. Yang ini, nah, jadi dia bisa beradaptasi dan belajar dari barang apa saja yang akan diambil. Ya, jadi pertanyaannya, kalau yang tadi berbedanya, dia menjawab yang mana? Kalau ini, nah ini adalah salah satu adaptasi dari robot pintar. Dia bisa beradaptasi apa yang pengen. Kalau Pak tidak ingin barang itu, dia mencoba mengambil barang yang lain. Itu beda dari robot pintar dan robot. Oke, sekarang skenario yang kedua, menghindari rintangan. Nah, ini kita Ini. mana robot bodoh dulu? Mana robot bodoh dulu? Mana robot bodoh dulu? Robot bodoh dulu. Robot bodoh sini. Oke. Nah, perintah Pak. Letakkan sebuah papan hapus di atas sebuah penghapus di atas tas. Ya. Ini rintangannya, kan? Nah. Oke, sekarang skenario yang kedua. Dengan robot bodoh dulu ya. Jadi tujuannya perintah Pak itu ingin kamu meletakkan tas di lantai tepat di depan ini. Ya. Oke. Di atas ini ya. Hai robot bodoh. Jalan lurus, ya. Jalan lurus. Nah, coba. Jalan lurus, letakkan apa namanya ini? Penghapus. Penghapus di atas Tas. coba. Nabrak, ya kan? Nah, ini nabrak. Dia tetap melakukan sesuai perintah, ya, tidak bisa beradaptasi, ya. Apa yang perintah itulah itu. Ada rintangan yang tidak bisa menghindari, ya. Ya kan? Nah. Sekarang
Coba robot Pintar. pintar. Oke, sekarang untuk robot pintar. Nah, hai robot pintar, jalan ke depan, lalu taruh Penghapus di atas tas. tas. Silakan maju. Nah, bisa Hindar. bisa beradaptasi dengan pintar. Ngan. Nah, itu bedanya robot pintar dan robot Bodoh. permainan. Dari 3 skenario tadi, ya, dari 3 skenario tadi, mengambil barang, apa namanya tadi itu, menghilangi rintangan, membaca tulisan tangan, ya kan? Nah, coba kira-kira menurut kalian apa yang membedakan robot pintar dan robot bodoh? Coba kalian refleksikan. Tak apa, jawabannya jangan takut, Kak. Nah, kita lagi belajar, kan? Yuk. Apa yang membedakan robot pintar tadi dalam mengambil barang dengan robot bodoh? Apapun tadi skenario. Apa? Pintar, Robot pintar. bekerja. Apa bedanya? Robot pintar bekerja Apa? dengan baik. Ya, robot pintar dia bisa belajar menyesuaikan diri dan beradaptasi, ya. Dia bisa menghalangi rintangan, dia tidak bisa kena kan? Tanah berat tadi kan? Robot pintar tadi kan? Lalu dia bisa mengambil barang dengan tepat, ya kan? Ya kan? Dia bisa menebak, ya kan? Bisa membaca tulisan tangan yang tidak jelas. Nah, ya. Nah, itu dia bisa beradaptasi, bisa mencoba untuk menebak. Itu robot pintar. Kalau robot bodoh, apa bedanya? Apa itu robot bodoh tadi? Seperti mainan remote kamu tadi. Apa dia? Dia hanya bisa bekerja sesuai perintah. Tak bisa dia belajar, tak bisa menyesuaikan lagi. Ya, tak bisa untuk membuat keputusan sendiri. Itu robot bodoh. Jadi intinya robot pintar adalah robot yang bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dan belajar, ya, bisa membuat keputusan sendiri. Kalau robot bodoh bekerja hanya sesuai perintah yang diprogram oleh manusia. Oke. Nah, tadi sudah. Nah, menurut kalian, refleksi lagi nih, pertanyaan yang kedua, ya. Contoh apa saja kan selain contoh yang Pak jelaskan tadi, contoh apa saja di sekitar kita ini yang kerjanya seperti robot bodoh? Seperti robot bodoh, apa saja barangnya? Ayo, selain kalkulator tadi, selain mainan tadi yang seperti kerjanya itu dia hanya bekerja sesuai perintah saja. Apa barangnya? Yuk. Seperti yang kalian aplikasikan tadi, demonstrasikan. Ayo. Nih, pintar atau cerdas? Coba. Ayo. Termasuk robot bodoh atau robot pintar? Bodoh. Kenapa? Nah, dia bersuara karena hanya kalau kita colok dia bersuara, kalau tidak kita colok dia tidak akan mengeluarkan Suara. Nah, hanya diprogram untuk mengeluarkan suara aja nih. Betul? Apa lagi selain ini? Printer masuk tak printer? Masuk. Masuknya mesin cerdas. Ayo, printer kenapa bisa masuk mesin cerdas? Karena dia hanya bisa mengeluarkan apa yang dicetak oleh Laptop. dia hanya bisa mengeluarkan saja. Ya, apa yang nak dicetak itulah dia. Dia tak bisa menyetak sendiri. Bisa tak mencetak sendiri? Tak bisa. Tak bisa kan? Tak bisa ya. Oke, nah jadi itu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nak? Tak ada. Kalau tak ada, kita simpulkan dulu materi kita. Jadi, AI tadi apa? Kecerdasan Kecerdasan buatan.
kecerdasan yang dibuat oleh manusia kepada apa namanya ini komputer agar bisa melakukan fokus ya, agar bisa melakukan hal-hal pintar seperti belajar, seperti berpikir dan membuat keputusan sendiri. Nah, apa saja contoh-contoh dari penggunaan AI? Contohnya apa saja? Barang-barang yang Pak contohkan tadi. Ya, aplikasi apa saja? Aplikasi Google. Google apa? Google Assistant. Google Assistant, betul. Apa lagi selain itu? Contoh AI. Yuk, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk. Tuh. Apa lagi? Filter foto. Apa lagi? Ayo. Aplikasi belajar. Robot pembersih. Lantai. Banyak dan mobil. Banyak lagi. Nah, yang ketiga tadi mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas bekerja, dia bisa beradaptasi dan bisa membuat keputusan sendiri. Sedangkan kalau mesin non cerdas, dia bekerja sesuai perintah saja, tak bisa menemandai. Ya, keseluruhan pelajaran. Apa yang telah kita pelajari hari ini nak? Kecerdasan Konsep dasar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. artifisial. Bagian mana yang menurut kalian yang paling menarik yang kalian pelajari? Hal apa tadi yang menurut kalian paling kalian sukai? Hal bermain robot pintar dan robot pintar. Kalau betul? Sama. Oke, yang ketiga, refleksinya. Kira-kira hal mana yang menurut kalian masih sulit untuk kalian pahami? Sudah? ada. Betul. Menurut kalian pembelajaran hari ini biasa saja, kalian tepuk sekali. Oke? Kalau kalian menurut pembelajaran hari ini itu biasa saja, malahan membosankan, kalian cukup tepuk sekali. Tapi kalau menurut kalian pembelajaran hari ini itu menyenangkan, boleh tepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau menurut kalian pembelajaran hari ini sungguh sangat menyenangkan bagi kalian, tepuk sebanyak. Boleh kalian pilih yang mana menurut sesuai apa kondisi kalian dalam belajar hari ini. Silakan pilih. Kalau tidak senang atau biasa-biasa saja sekali. Kalau senang pembelajaran hari ini menarik 5 kali. Sangat senang sekali banyak kali. Silakan. Pilihan Pak buat keputusan kepada kalian. Oke. Menang. Terima kasih kalau menyenangkan. Oke. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, tentunya untuk melihat kemampuan kami tentang materi yang Pak paparkan tadi, ada 10 soal ya, tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Mudah-mudahan siap. Kerjakan dulu. Tinggal bulatkan saja pilihan ganda. Semua berkaitan dengan 3 tujuan pembelajaran tadi. Ya. Kerjakan ya. Sudah? Sudah. Kalian tolong buatkan sebuah ringkasan yang singkat atau rangkuman singkat tentang definisi AI itu apa. Dikumpulkan minggu depan ya. Definisi AI, cara kerja AI itu apa saja langkahnya ya. Lalu apa saja contoh penggunaan AI dalam sehari-hari dan apa yang dimaksud dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Itu kalian buat di dalam sebuah kertas HPS saja ya. Ringkas saja halaman depan ya. Minggu depan dikumpulkan. Minggu depan dikumpulkan. Oke. Baik. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, itu Pak akan menyampaikan untuk kegiatan minggu depan kita akan belajar
Tadi kita sudah belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Minggu depan kita akan belajar tentang manfaatnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab 7 ya, manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, untuk pertemuan berikutnya ya. Oke. Baik, mungkin itu saja belajar kita hari ini. Sebelum kita tutup, biasa kita doa sebelum pulang. Silakan Abdul. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi